Heboh, sidang lanjutan gugatan perceraian yang dilayangkan Andre Taulani terhadap istrinya Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin. Seperti diketahui kembali digelar hari ini atau yang bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang yang berlangsung dengan agenda mediasi tersebut, seperti biasa kedua belah pihak pun diwajibkan hadir dan nanti akan dipertemukan dengan hakim mediator. Yang intinya adalah mencari jalan tengah agar keduanya bisa berdamai. Seperti yang kita ketahui bersama, biasanya dalam hal ini atau pasca proses mediasi, tercapailah sebuah hasil yang bisa saja menguntungkan satu pihak atau keduanya dalam hal ini. Lantas, seperti apa pula persidangan yang akhirnya kembali dilakukan Andre hari ini? Seperti apa pula cerita Andre maupun kuasa hukumnya mengenai jalannya proses mediasi? Benarkah pula proses mediasi yang dilakukan pun cukup berjalan lancar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, hari ini seolah menjadi waktu paling bersejarah bagi biduk rumah tangga Andre Taulani dan sang istri. Bagaimana tidak, dalam usia kurang lebih 20 tahun pernikahannya, hari ini keduanya pun kembali dipertemukan. Namun di tempat yang berbeda, dan hal yang akan dibahas pun berbeda, jauh dengan apa yang mereka bahas selama pernikahan. Pasalnya hari ini bertempat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Andre Taulani seolah dengan keyakinan penuh ingin bercerai dari istrinya. Dan untuk menguji hal ini, proses mediasi tertutup pun dilakukan dengan melibatkan seorang hakim mediator yang intinya adalah mencari jalan tengah agar keduanya bisa berdamai. Lantas sebelum masuk ke proses mediasi, seperti apakah beberapa momen yang terekam kamera khususnya saat Andre hadir di persidangan siang tadi? Seperti apa kata mereka ataupun kuasa hukumnya sebelum jalan sidang? Semoga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk semua. Capek nggak sih Pak Haji bolak-balik pengadilan Pak Haji? Ya ini kan perjuangan. Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan mediasi. Pak Haji sekarang hadir, cuman dari termohon berhalangan hadir. Tadi dikuasakan sama kuasa hukumnya. Dalam hal ini beliau dalam keadaan informasinya tadi sakit dan ada surat sakit yang diberikan kepada mediator seperti itu. Jadi begini ya, bukan ini namanya keseriusan ya. Seperti kawan-kawan lihat sebelumnya, proses ini sudah berlangsung lama, bukan hanya di sini aja. Tentunya dalam hal ini adalah suatu keseriusan dan harus menjadi jadi fokus Pak Haji dalam hal ini sudah saking seriusnya, maka tetap berusaha untuk hadir ya. Cuman dalam hal ini kan tadi tidak hadir ya, cuman kan kita nggak tahu ya halangan dari sana itu seperti apa, dan kita sudah tanyakan jelas bahwa ada surat sakit. Ya kita mau kata apa kan? Tapi intinya untuk sidang hari ini adalah kan mediasi, dan mediasi ini kan hari ini ditentukan sesuai dengan jadwal sebelumnya itu kan terakhir, dan besok itu sudah masuk kepada sidang hasil daripada mediasi. Kita tidak membahas harta milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya titipan. Masih melanjutkan sidang lanjutan proses mediasi yang dilakukan Andre Taulani dan sang istri siang tadi. Dalam hal ini, pihak Erin memang terkesan lebih tertutup dan tak banyak berbicara di depan awak media. Lalu seperti apa tanggapan pihak Erin mengenai jalannya persidangan? Seperti apa pula tanggapan dari pihaknya saat ditanya soal keteguhan Andre Taulani yang seolah mantap ingin bercerai? Terbukti 4 kali telah mengajukan gugatan cerainya. Ya, jadi mediasi hari ini prinsipal kami berhalangan hadir
kami sudah menyampaikan surat sakitnya, ya kan? Kami tadi juga menyampaikan untuk meminta dijadwalkan seperti itu. Cuman karena jadwal sudah disepakati dari persidangan minggu lalu, jadi besok kami harus menunggu laporan dari hakim mediator hari ini. Beliau akan mengirimkan laporan kepada hakim pokok perkara yang minggu lalu. Jadi besok jam 9 kita tunggu hasilnya, keputusan dari hakim pokok perkara seperti apa. Apakah akan dijadwalkan ulang atau seperti apa? Gagal belum. Jadi kalau gagal belum, karena kan prinsipal kami belum hadir ya, karena memang harus yang bersangkutan langsung gitu ya untuk hadir mediasi. Jadi kalau dinyatakan gagal belum. Itu akan disampaikan langsung oleh prinsipal kami apabila diberikan waktu untuk mediasi. Seperti itu. Ya ini kan kita masih proses ya, masih proses mediasi, belum masuk ke perkara ya. Kalau masih proses berarti kan masih ada usaha yang kita lakukan. Sementara itu, mundur sedikit ke belakang atau dalam sidang sebelumnya, Andre Taulany selaku penggugat sempat hadir di pengadilan. Namun, amat disayangkan pihak Erin tidak hadir di pengadilan saat itu. Pihak Andre melalui kuasa hukumnya pun sempat bicara mengenai alasan ketidakhadiran Erin seperti yang mereka ketahui. Lantas meski kecewa, pihak Andre pun menyebut hal ini tidak akan mengubah apapun. Pasalnya sang klien tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan sudah mempersiapkan beberapa strategi hukum yang diyakininya dapat berjalan baik kali ini. Hari ini tadi panggilan kepada pihak termohon dan alhamdulillah termohon hadir, tapi kuasanya yang hadir seperti itu. Untuk prinsipalnya sendiri tidak hadir. Informasinya baru pulang dari luar negeri, untuk kesehatannya katanya belum stabil. Begitu informasi yang saya dapatkan. Mediasi mau dilanjutkan, cuman bukan hari ini. Insya Allah hari Selasa ya mediasinya. Selasa tanggal 14. Pak Haji hadir. RT juga diwajibkan hadir untuk mediasi. Seandainya hari ini ada, otomatis kan hari ini. Dikarenakan hari ini RT-nya tidak ada, ya otomatis kan menunggu sampai dengan RT hadir seperti itu. Hari ini jelas kecewa dong. Kecewa lah, intinya kan minta hadir biar cepat selesai gitu loh. Untuk strategi kita udah ada, udah kita masukin semuanya di dalam permohonan kita ya. Kalau tadi beberapa kali ya memang ini keseriusan daripada Pak Haji ini untuk mengajukan permohonan cerai ya. Beliau ini sudah serius, bahkan sudah beberapa kali menjatuhkan talak, termasuk sudah membuat pernyataan dan sudah dikirimkan. Artinya Pak Haji ini serius, intinya seperti itu untuk bercerai. Tapi sudah tidak satu rumah. Sudah 1 tahun lebih. Ya intinya kalau yang di rumah kan rumah beliau ini kan banyak ya. Mau di Tiga Raksa, mau di Jakarta Selatan, bahkan dimanapun banyak ya. Intinya mereka rumah-rumah ini kan rumah-rumah mereka juga. Intinya di rumah yang lain seperti itu. Tapi tidak satu rumah. Kalau tidak ada dibicarakan untuk harta gono gini. Ini juga cerai. Itu aja. Seperti kita ketahui bersama, tercatat sudah kali ketiganya Andre melalui kuasa hukumnya melayangkan gugatan yang sama untuk sang istri. Santer beredar bahwa kegagalannya kemarin adalah dikarenakan pertengkaran terus-menerus tetapi tidak terbukti di persidangan. Kemarin pihak kuasa hukum Andre pun sempat meluruskan kabar terkait hal ini dan juga soal nafkah yang menurutnya masih diberikan sampai putusan perceraian ini bersifat sah dan mengikat. Selain itu, pihak Andre melalui kuasa hukumnya pun sama seperti sebelumnya tidak menginginkan anak dilibatkan dalam permasalah ini. Kemarin itu kan masih terkait kewenangan ya. Pokok perkara ini kan memang perselisihan, pertengkaran yang terus-menerus antara mereka. Ya salah satunya kita masukkan hampir sama dengan kemarin. Cuman ada pokok penekanan dalam hal ini terkait mereka ini kan sudah pisah 1 tahun lebih. Ya kalau udah 1 tahun lebih kan sudah memenuhi perma ya. Perma yang minimal kan 6 bulan ya. Jadi sekarang sudah terpenuhi ya. Kalau nafkah masih jalan, selama ini juga masih jalan, kan kewajiban gitu kan. Sampai dengan putus baru nanti tidak ada nafkah lagi gitu kan. Anak-anak tidak dilibatkan ya, anak-anak sudah dewasa jadi tidak dilibatkan. Tinggal sementara sama ibunya. Sementara itu kembali pada kabar perceraian Andre Taulany dan sang istri. Sebelumnya juga santer beredar soal apa yang melatar belakangi putusan bercerai akhirnya harus diambil oleh Andre. Lantas, apakah alasan tersebut? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi, jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sebelumnya, Andre Taulany juga sempat buka suara mengenai alasannya bercerai dengan sang istri yang sudah menemaninya selama 20 tahun perjalanan hidupnya tersebut. Andre mengaku keputusan itu lahir setelah banyak pertimbangan panjang. Diskusi demi diskusi panjang telah dilakukan. Namun pada akhirnya, keduanya pun sepakat bahwa berpisah mungkin menjadi jalan terbaik. Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini. Itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Andre lebih lanjut juga menyebutkan keduanya juga telah berusaha keras membenahi dan mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang mereka hadapi saat itu. Namun pada akhirnya, setelah melewati banyak pertimbangan, mereka pun sepakat untuk berpisah. Matang. Ini sejak kapan sih sudah bertahun-tahun atau seperti apa? Sejak Jakarta udah tahu. Sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini gitu. Tapi memang kami kan berusaha untuk namanya biduk rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu udah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Mengejutkan, Andre Taulany ungkap alasan bercerai. Lantas seperti apa juga anak Andre Taulany yang tidak ingin kedua orang tuanya bercerai hingga menyampaikan harapan agar sang mama dan papa bisa kembali berdamai dan bersatu. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Sepertinya memang tak ada satupun anak di dunia yang ingin kedua orang tuanya berpisah. Di tengah proses hukum yang tengah dijalani Andre Taulany dan sang istri, sempat muncul suara sumbang dari hati anak sulungnya, Ardio Raihansyah Taulany. Dengan nada haru, Ardio mengungkapkan bahwa dirinya tidak menginginkan kedua orang tuanya bercerai. Kepada kuasa hukum ibunya, Ardio bahkan menyampaikan harapan agar sang mama dan papa bisa kembali berdamai dan bersatu. Ia juga menilai gugatan yang diajukan sang ayah justru salah alamat. Lebih jauh, Ardio menegaskan bahwa tujuannya sederhana, ia hanya ingin melihat kedua orang tuanya bahagia. Menurutnya, tak perlu ada perceraian karena sejatinya hubungan papanya dan mamanya masih baik-baik saja. Aku ingin Om Firman membantukan my mom, my dad untuk berdamai karena gugatan papa ini itu sebenarnya nggak necessary because it's just about alamat gitu kan, dan itu kan alamat kan dari salah satu undang-undang tentang rumah tangga, perceraian or whatever. Jadi aku ingin my dad dan mama itu sebenarnya bahagia, tapi prinsip anak itu biasanya nggak mau ada yang cerai, ya bapak ibu nggak mau cerai. Jadi aku maunya papa mama itu happy aja gitu, damai. Jadi tolong gugatan ini tuh bisa diberhentikan dulu, mungkin ada cara lain gitu, you know. Pengennya gitu, prinsip anak emang selalu semua gitu. Sebenarnya mereka baik-baik aja sih, nggak ada yang
nggak ada masalah apa-apa. Mama semua baik, papa baik, they take care of me. Mereka itu baik kepada anak-anaknya, dan ini cuma urusan tidak berkomunikasi aja. Mungkin kalau mereka berkomunikasi bisa kali. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.